Premier League diam-diam coret legenda Manchester United dari Hall of Fame. Rencana Premier League untuk bisa memasukkan nama Ryan Giggs sebagai anggota perdana dari Hall of Fame ternyata sempat kandas secara diam-diam. Legenda Manchester United itu awalnya diproyeksikan menjadi bagian dari angkatan pertama dari Hall of Fame. Namun situasi itu berubah ketika ia menghadapi proses hukum terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangganya. Jesse Lingard segera comeback Serie A jadi tujuan paling realistis. Mantan bintang Manchester United yakni Jesse Lingard dikabarkan semakin dekat untuk kembali merumbut di kancah Eropa. Gelandang serang berusia 33 tahun tersebut tengah menjalani pembicaraan serius dengan sejumlah klub dari Serie A. Menurut kabar yang beredar, Lingard sudah memasuki tahap lanjutan negosiasi dengan beberapa klub papan atas di Liga Italia. Jika kepindahan ini terwujud, ia berpotensi berunding dengan mantan rekan timnya di timnas Inggris yakni Jamie Vardy yang kini memperkuat Cremonese. Lolos 8 besar AFC Futsal Asian Cup, timnas Indonesia bakal bertemu Thailand atau Vietnam. Timnas Futsal Indonesia lolos ke babak 8 besar AFC Futsal Asian Cup 2026. Pada babak 8 besar, anak asuh dari Hector Soto bakal bertemu dengan juara atau runner-up dari grup B yakni antara Thailand atau Vietnam. Indonesia lolos ke babak 8 besar usai menang pada 2 laga awal di grup A. Pada laga pertama, Indonesia menang dengan skor 5-0 atas Korea Selatan. Setelah itu pada laga kedua, Indonesia menang 5-3 atas Kyrgyzstan. Super Komputer prediksi Arsenal juara di Liga Champions. Harapan Arsenal untuk bisa mencatatkan sejarah besar di Eropa kian menguat. Sebuah prediksi Super Komputer menyebut bahwa The Gunners berpeluang besar menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya, sekaligus membuka jalan menuju mimpi meraih quadruple di musim ini. Prediksi tersebut muncul setelah Arsenal mempertahankan rekor sempurna di fase Liga Champions. Tim asuhan dari Mikel Arteta sukses meraih kemenangan 100% usai mengalahkan wakil dari Kazakhstan yakni Kairat Almaty. Lamine Yamal bersyukur Barcelona terhindar dari playoff. Lamine Yamal menilai keberhasilan Barcelona menghindari playoff di Liga Champions memberi dampak besar bagi perjalanan musim ini. Golnya membantu Blaugrana mengalahkan Copenhagen dengan skor 4-1 dan memastikan tiket lolos langsung ke babak 16 besar. Hasil tersebut membuat Barcelona terhindar dari jadwal tambahan di tengah padatnya kalender pertandingan. Situasi ini disambut positif oleh para pemain termasuk Lamine Yamal dan juga Robert Lewandowski. Dengan banyaknya pertandingan memiliki 2 laga lebih sedikit membuat kami merasa jauh lebih tenang, ujar dari pemain timnas Spanyol tersebut. Raih tiket 16 besar, Liverpool siap melaju jauh di Liga Champions. Liverpool sukses mengamankan satu tempat pada babak 16 besar Liga Champions dan diharapkan oleh sang manajer yakni Arne Slot bisa terus memotivasi anak asuhannya untuk bisa melaju sejauh mungkin pada edisi musim ini. Arne Slot lega karena bisa mencapai salah satu target awal semua peserta UCL, yakni menghindari fase playoff untuk babak 16 besar, yang menegaskan bahwa Liverpool akan berusaha keras melewati pencapaian mereka di musim lalu yang gugur di babak 16 besar oleh PSG. Florian Wirtz kini mulai menggigit bersama Liverpool. Florian Wirtz perlahan menjawab semua keraguan yang sempat mengiringi langkah awalnya di Liverpool. Setelah melalui periode adaptasi yang tidak mudah, playmaker asal Jerman itu kini mulai menunjukkan mengapa klub Merseyside berani membayar mahal jasanya. Dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi, performa dari Wirtz menanjak signifikan dan menjadi salah satu elemen penting dalam permainan menyerang milik Liverpool. Catatan 5 gol dan juga 2 assist menjadi bukti konkret. Florian Wirtz tak hanya mulai produktif tetapi juga semakin matang dalam membaca permainan dan bisa menentukan tempo serangan Liverpool. Bermain 10 orang Chelsea selama di menit akhir. AS Roma harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan saat bertandang ke markas Panathinaikos pada matchday ke-8 fase Liga Eropa. Laga berakhir imbang 1-1 setelah Roma mencetakkan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Hasil imbang ini cukup membawa Roma finish di urutan ke-8 dengan koleksi 16 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar. Drama 5 gol comeback gila di Villa Park. Aston Villa mencatatkan kemenangan dramatis saat menjamu RB Salzburg pada matchday ke-8 fase Liga Eropa. The Villains bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3-2.
Salzburg sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Karim Konate dan juga Moussa Konvolo, sebelum Villa kemudian membalas melalui Morgan Rogers, Tyrone Mings, dan gol penentu dari Jamaldin. 3 gol balasan itu memastikan kebangkitan tuan rumah di babak kedua. Hasil ini membuat Aston Villa finish di urutan kedua klasemen dengan koleksi 21 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar. Harapan Manchester City untuk juara kembali tinggi usai Arsenal jeblok. Harapan Manchester City untuk menjuarai Liga Inggris kembali melambung usai Arsenal jeblok di 3 laga terakhir. The Citizen bertekad untuk bisa menyalip The Gunners di puncak klasemen. Arsenal saat ini masih berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 50 poin. Namun The Gunners kini hanya berjarak 4 poin dari Manchester City di urutan kedua. Jarak poin kedua tim terpangkas usai Arsenal gagal menang di 3 laga terakhir di Liga Inggris. Hal ini bikin harapan Manchester City untuk bisa menyalip Arsenal kembali tinggi. Apalagi meriam London punya riwayat buruk menghadapi perburuan gelar menjelang akhir musim. Kemarin Vinicius, kini giliran Arda Güler marah-marah saat diganti. Kemarin Vinicius marah-marah saat diganti, kini pemain Real Madrid lainnya melakukan hal yang serupa. Dia adalah Arda Güler. Ketika itu Arda Güler langsung marah-marah tertangkap kamera. Dirinya berujar "always me" yang berarti selalu saya. Güler keluar lapangan dari garis terdekat, jelas Güler tidak senang dengan pergantian tersebut. Sebelumnya Vinicius Junior kerap melakukan hal serupa di era pelatih dari Xabi Alonso. Cedera Jeremy Frimpong bisa buat Liverpool rekrut pemain. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot mengaku bahwa cederanya dari Jeremy Frimpong bisa memaksa klubnya mendatangkan pemain baru. Tetapi dia ingin tahu keadaan dari Frimpong terlebih dahulu. Karena Connor Bradley dan juga Joe Gomez masih mengalami cedera, membuat Liverpool sama sekali tak punya bek kanan murni yang tersedia. Dan Slot mengatakan bahwa Liverpool bisa saja mendatangkan pemain baru tetapi untuk jangka panjang. Remco Pasveer hengkang, pintu Ajax terbuka lebar untuk Martin Pas. Ajax Amsterdam resmi melepas Remco Pasveer di bulan Januari ini. Peluang Martin Pas bergabung dengan Ajax Amsterdam kini terbuka lebar. Pasveer dan Ajax sudah sepakat pisah jalan. Penjaga gawang yang kini berusia 42 tahun itu bergabung dengan Heracles. Ajax disebut oleh media Belanda Football Premier sudah lama memantau perkembangan dari Martin Pas selama di FC Dallas. Oleh karena itu Ajax tak ragu menebus 1 juta euro untuk kiper 27 tahun tersebut. AC Milan buru amunisi yang baru. Musim panas 2026 berpotensi menjadi titik perubahan penting bagi AC Milan. Isyarat perombakan di lini tengah mulai terasa seiring evaluasi yang dilakukan oleh manajemen. Nama Leon Goretzka kembali menguat dalam daftar incaran. Milan disebut sudah melakukan pendekatan untuk menjajaki peluang memboyong gelandang milik Bayern Munchen tersebut. Selain Goretzka, satu nama lain mulai mencuri perhatian di Casa Milan. Laporan dari Milan Vibes menyebut gagasan untuk bisa mendatangkan Mateo Kovacic kini semakin menguat. Liverpool mulai negosiasi dengan bintang milik Real Madrid. Eduardo Camavinga menjadi salah satu penggawa yang belakangan ini kesulitan mendapatkan posisi utama dan kini masuk ke dalam radar milik klub Liga Inggris yakni Liverpool. Teres telah menyatakan ketertarikan mereka kepada pemain internasional Prancis tersebut, dan meski upaya untuk bisa mendatangkannya di bulan ini menemui jalan buntu, klub asal Merseyside tersebut berharap untuk bisa mengamankan tanda tangan sang pemain di musim panas dengan tawaran sekitar 80 juta euro. Liverpool siap borong bek baru di musim panas. Liverpool dipastikan bakal aktif di bursa transfer musim panas nanti. Fokus utama Liverpool adalah memperkuat lini belakang yang mulai menunjukkan celah serius di musim ini. Dietmar Hamann secara terbuka menyarankan Liverpool mempertimbangkan 2 bek tengah pada musim panas nanti. Ia menilai Mickey van de Ven dari Tottenham Hotspur dan juga Nico Schalderberg milik Borussia Dortmund sebagai opsi ideal. Liverpool sendiri tengah bermasalah dengan menjaga konsistensi pertahanan. Musim ini mereka sudah kebobolan 32 gol dalam 21 pertandingan. Manchester United inginkan gelandang milik Barcelona. Manchester United belakangan ini lagi intens berburu gelandang bertahan yang baru. Mereka sedang mempersiapkan pengganti dari Casemiro. MU sendiri dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama untuk posisi gelandang bertahan mereka. Dan salah satu nama yang jadi incaran MU adalah pemain muda milik Barcelona, Marc Asensio. Sang gelandang dinilai memiliki bakat yang sangat besar sebagai gelandang bertahan. Usianya yang masih belia juga membuat MU semakin tertarik untuk menjadikannya sebagai
sebagai suksesor dari Casemiro. Jose Mourinho kembali akan melatih Real Madrid. Jose Mourinho kembali menjadi pusat perhatian Eropa setelah membawa Benfica meraih kemenangan dramatis atas Real Madrid. Kemenangan tersebut langsung memicu gelombang spekulasi soal masa depan Mourinho. Nama pelatih berjuluk The Special One tersebut dikaitkan kembali dengan kubu Real Madrid, klub yang pernah ia tangani lebih dari 1 dekade yang lalu. Di tengah euforia dari Estadio da Luz, isu lain juga mengemuka bahwa Jose Mourinho juga disebut-sebut berpotensi masuk ke dalam radar timnas Portugal dalam waktu yang dekat. Soal spekulasi masa depan dari Jose Mourinho sebenarnya sudah mencuat bahkan sebelum laga melawan Real Madrid dimulai. Jurnalis Kopi yakni Alfredo Relano menyebut bahwa Mourinho sebagai pilihan utama presiden dari Florentino Perez untuk kursi pelatih Los Blancos ke depannya.